Dan jenis yang Bapak didiagnosa hari ini, mohon maaf, ini jenis yang paling ganas. Jenis yang paling mematikan. Silakan duduk. Mau berdiri juga nggak apa-apa ya, saya cuma silakan aja. Mau berdiri. Kalau saya mau berdiri gimana? Nggak apa-apa juga. Saya nyantai-nyantai aja. Oke. Ada saudara yang mungkin sudah tahu kesaksian saya, sudah mendengar, ada yang mengira-ngira, ada yang sok tahu, ada yang banyak lah pokoknya. Ada yang nggak tahu mungkin. Oke. Saya akan berikan kesaksian saya dan saya akan berikan kebenaran firman Tuhan selama perjalanan saya 6 bulan terakhir ini. Banyak hal yang Tuhan lakukan, banyak hal yang saya bangga bahwa saya memiliki Tuhan yang hidup. Kalau tidak salah, waktu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara definisi daripada berkat. Dan berkat itu saya review sedikit supaya saudara ingat, nggak ada hubungannya sama materi. Kita terlalu kerdil rohani kalau kita masih mikirin berkat materi, hal-hal yang terlihat. Makanya saya selalu ajarkan dimanapun saya berada. Kemarin saya bertemu dengan hampir 200 hamba Tuhan di Surabaya 2 minggu lalu. Dan saya kalau ngomong sama hamba Tuhan nggak seperti begini, ini halus lembut ya. Kalau hamba Tuhan saya galak, karena saya suka gemes sama mereka. Nggak bisa disalahkan juga. Saya berkali-kali bicara juga sama teman-teman dari STT, rektor-rektor juga, dan saya bilang kenapa nggak pernah diajarkan kelas tentang kerajaan surga. Akhirnya banyak hamba Tuhan yang melenceng dan akhirnya mengajarkan hal-hal yang salah. Berkat sebenarnya, arti sebenarnya adalah berbahagia di dalam rancangan Tuhan. Sebenarnya itu arti kata sebenarnya. Barak, Esher di perjanjian lama, perjanjian baru Makarios. Nah, ketika saudara menghadapi sebuah masalah, kesulitan hidup, makanya di firman Tuhan dengan jelas dikasih tahu bahwa berbahagialah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Itu firman Tuhan yang Yesus khotbahkan di bukit. Yang menangkap konsep ini adalah Paulus sebenarnya. Karena kita kalau baca cepat-cepat aja ya, kita berbahagia kalau dianiaya, nanti setelah ini saya pasti akan dapat sesuatu yang hebat gini-gini. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Berbahagia ketika engkau sedang dianiaya, itu sebenarnya bahasa aslinya adalah blessed, Makarios. Diberkatilah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Kan aneh, kata berkat disandingkan dengan kata derita. Di dalam pikiran kita kan selalu kalau berkat yang enak-enak aja. Ternyata bukan itu maksud Yesus. Ketika engkau sedang mengalami kesulitan hidup, yang mau diubahkan sama Tuhan adalah hidup kita, bukan masalahnya. Masalah mau diubahkan atau tidak, itu urusan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dipertanyakan. Makanya saya selalu katakan jangan minta penjelasan sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, itu paling penting. Karena kita nggak dapat penjelasan dari Tuhan. Kenapa Tuhan itu terjadi? Kenapa Tuhan ini terjadi? Nanti mungkin penjelasannya kalau kita ketemu sama dia di surga. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang dewasa, stop minta penjelasan dari Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Minta waktunya Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, ketika itu kita mengerti, dan ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan hidup, pastikan yang berubah bukan masalahnya, pastikan yang berubah saudara dan saya. Ketika kita berubah, masalah mau diubahkan atau tidak itu urusan Tuhan. Ketika kita berubah, kita sedang diberkati. Kenapa? Karena kapasitas kita diperbesar. Karena di dalam sistem kerajaan surga, sudah saya katakan berkali-kali, kita ini bukan owner, kita bukan pemilik hidup, kita adalah pengelola hidup. Apapun yang melekat sama saudara bukan punya saudara. Kalau saudara merasa memiliki, banyak ayatnya saya nggak bisa bagikan semuanya. Ketika saudara memiliki, saudara akan timbul rasa cemburu, iri hati, dan akhirnya banding-bandingin sama orang lain. Karena kepemilikan. Tapi ketika saudara merasa saudara adalah pengelola, saudara akan ketika saudara tahu bahwa saudara adalah pengelola, steward, walaupun saudara dititipkan kecil sama Tuhan, saudara nggak ngaruh. Makasih Tuhan, berarti kesanggupan saya cuma sekian. Karena Matius 25 dengan sangat jelas mengatakan 5, 2, dan 1 toh talenta kan. Ada yang dititipkan 5, 2, dan 1. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Tuhan tahu. Kalau sampai dititipkan cuma 1, jangan komplain. Makanya di firman Tuhan ketika yang dititipkan 1 dia komplain, dia tidak mengembangkan yang Tuhan titipkan. Tuhan mengatakan jelas dan bobot katanya berat loh. Engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Malas dan jahat. Diambil, diberikan kepada orang yang bisa mengelola. Karena Tuhan selalu mencari pengelola, partner.
dalam hidup ini. Banyak tugas kerajaan surga yang harus diselesaikan. Makanya mengelolalah. Ingat loh, kita datang gak pakai baju, pulang gak pakai baju loh nanti. Gak ada apapun yang melekat sama kita. Gak ada. Makanya kenapa waktu saya sedang menulis buku itu tahun lalu, tidak selesai karena saya sempat bertanya gini sama Tuhan. Tuhan, ada gak dimensi yang lebih dalam lagi? 20 tahun saya pelayanan, dimensi yang lebih dalam lagi Tuhan apa? Saya mau rasain Tuhan, saya mau makin intim sama Tuhan. Saya mengalami sebuah hal yang membuat saya dan saya dengan bangga bisa mengatakan kepada saudara, saya berjalan sama dia. Saya ketemu yang namanya Yesus. Saya melihat dia. Dan saya dipeluk sama dia. Dan saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Dan saya dengan bangga bisa katakan, saya bukan berkhotbah tentang dia lagi. Saya berkhotbah karena saya ketemu sama dia. Beda kalau saya cerita tentang seseorang yang saya belum pernah ketemu sama seseorang yang saya udah pernah ketemu dan ngobrol sama dia. Beda. Misalnya saya kenal dan misalnya saya tahu Pak Wijaya, tapi saya belum pernah ketemu sama dia. Saya mengenal tentang kebaikannya beliau. Ketika saya cerita sama orang, saya bilang Pak Wijaya tuh katanya loh, orangnya baik loh, begini. Emang lu pernah ketemu? Belum. Tapi orang banyak ngomongin dia baik, orangnya luar biasa. Harus tuh ketemu sama dia. Beda sama saya bilang begini, kamu tahu nggak? Pak Wijaya itu orang yang luar biasa. Kenapa? Saya kenal baik sama dia. Saya bergaul sama dia. Tiap minggu saya ketemu sama dia. Saya ngopi sama dia. Saya dibantu sama dia ketika saya dalam kesulitan. Saya ngerti karakternya dia. Orang makin percaya ketika saya ngomong begitu. Karena saya kenal sama dia. Tanggal 10 Desember kemarin, tahun 2018, saya buang-buang air. Seperti biasa, saya menganggap itu biasa, buang-buang air. Saya nggak sadar itu udah darah yang keluar. Dan saya nggak pernah cek. Saya tipe orang yang masuk flash aja gitu ya. Dokter bilang nggak boleh Pak, harus lihat Pak. Jadi saya nggak tahu, saya udah keluar darah semua lah sepanjang hari. Pendarahan di gastrik saya, di perut saya. Malam hari istri saya lagi pasang pohon Natal seperti biasa, kami pasang bareng-bareng. Saya udah gak bisa, udah gak kuat. Jam 7 malam saya gak kuat, saya keliengan tiba-tiba. Semua kelihatannya 2 gitu. Saya bilang, aduh saya tidur dulu ya gitu. Kenapa ya? Tapi saya gak kasih tahu istri saya bilang, aduh capek nih tidur dulu ya. Hari itu dan saya gak kerja memang hari itu. Saya izin gak kantor. Jam 7 saya tertidur, puji Tuhan jam 11 saya kebangun. Karena saya lupa gosok gigi. Udah kebiasaan gosok gigi ya, jadi harus gosok gigi gitu ya. Kebangun gitu, puji Tuhan. Kalau enggak mungkin udah lewat kali tempat tidur saya. Saya bangun dan saya gosok gigi. Enggak sampai 10 detik saya berdiri. Enggak sampai 10 detik. Lagi taruh odol, baru stroke pertama gitu ya. Tiba-tiba kenapa semuanya jadi 2 gitu kelihatannya. Saya masih ingat, saya cuma balik badan sebentar, saya cuma mau panggil istri saya. Di momen itu saya kolaps, pingsan. Saya udah gak ingat apa-apa lagi. Istri saya bilang terdengar suara yang keras banget di kamar mandi. Gubrak. Kepala saya sempat luka karena menatap tembok. Jatuh, saya sadar setelah itu, setelah terjatuh saya sadar. Dia di depan saya dan kata-kata pertama saya begini. Sayang, aku serangan jantung ya. Karena saya ngerasa ada kayak ada busa gitu di mulut saya. Terus dia ngeliatin, hampir dia bilang iya gitu. Karena orang biasanya kalau serangan jantung indikasinya ada busanya gitu di mulut. Terus dia bilang, bukan itu kan odol. Gitu. Belum selesai gosok gigi gitu, odol. Akhirnya dia papa saya gitu ya, dia mendirikan saya mules lagi. Nah di situ waktu saya buang air dia lihat, dia bilang, kamu kok darah segar yang keluar. Segera jam 11 malam saya dibawa ke Omni Pulau Mas, rumah saya di Cempaka Putih, jadi ke seberang ya, nyebrang gitu. Adik saya tinggal di sebelah rumah, jadi dengan cepat dia yang menggotong saya juga. Sampai di rumah sakit segera cek darah dan segera transfusi, karena dilihat HB-nya tinggal 5. HB itu darah merah. Ya, di dalam komponen darah itu ada 3. HB, hemoglobin darah merah, itu kalau pria itu 13-18 levelnya. Saya biasa di 15, ini udah 5. Makanya saya pingsan, pendarahan. Kemudian ada yang kedua namanya trombosit. Trombosit kalau saudara luka, dia akan menutup luka saudara, itu trombosit. Yang ketiga ada yang namanya leukosit, darah putih. Itu kalau ngedrop bahaya, kenapa? Karena pertahanan saudara akan terbuka dan virus bakteri bisa masuk. Setelah ditransfusi darah merah, singkat cerita besoknya dokternya makin bingung. Dia bilang begini, Pak, kok bukan HB-nya aja yang ngedrop ya? Semuanya ngedrop.
trombositnya drop, leukositnya drop. Ini indikasi yang nggak bagus. Kalau Bapak hanya pendarahan di gastrik di sini, ya biasanya ya cuman HB-nya aja yang turun, yang lainnya harusnya nggak masalah. Trombosit mungkin turun sedikit karena ada infeksi, mungkin. Ini ngedrop semuanya. Singkat cerita, selama 10 hari di rumah sakit saya sempat pindah lagi ke Mitra di Kelapa Gading, sempat juga di kolonoskopi, endoskopi, dilihat dalam perutnya dan lain sebagainya, dan dinyatakan, Pak ini ada kemungkinan TBC usus, tapi kecenderungannya udah makin membaik malahan. Jadi bukan itulah sebenarnya, kita kasih obat dan pasti dalam beberapa hari membaik Pak. Tapi kenapa darahnya drop terus, transfusi. Akhirnya setelah level tertentu, belum normal juga ya, setelah 10, dokter bilang, udahlah Pak pulang aja. Kalau ada apa-apa nanti segera datang, kan Bapak rumah gak jauh. Tanggal 26 itu harusnya saya pergi ke Israel, bawa jemaat. Tanggal 25 saya cek lagi ke dokter, cek darah gitu ya. Itu udah makin drop. Makin lemes, makin drop. Dokter katakan di tanggal 25, Pak, mohon maaf Pak, saya gak izinkan Bapak pergi. Bahaya Pak, ini udah makin drop. Malah saya anjurkan Bapak segera cek bone marrow, sumsum tulang belakang, pabriknya darah. Tapi saya nggak di sini Pak, saya lagi mau liburan sebentar, nanti habis tahun baru kita cek. Saya dengan berat hati kasih tahu jemaat, saya nggak bisa ikut. Mereka akhirnya pergi sendiri, mereka dapat guide di sana. Dan istri saya karena dia sudah puluhan tahun punya usaha evakuasi medis ke Singapura, dia cukup kenal lah sama beberapa dokter di sana. Jadi dia bilang udahlah kita berangkat aja ke Singapura, cek segera di sana. Kita ke sana, kita ke Mount Elizabeth. Ketemu sama dokter Ronald Eng namanya, udah cukup senior. Dan tanggal 31 Desember, di hari terakhir tahun 2018, saya dicek bone marrow, cek sumsum tulang belakang. Itu gak enak saudara, prosedurnya cuma 10 menit. Tapi ketika jarumnya masuk, jarumnya besar. Ketika dia masuk, itu kalau ketika masuk ke daging masih bisa dianestesi, masih oke lah ya, gak begitu berasa. Ketika dia nusuk tulang gak ada anestesinya, menjerit. Saudara denger aja begini, apalagi saya. Saya mikirnya aja udah. Kemudian dokter bilang begini, nanti tanggal 2 Januari hasil akan keluar. Hasilnya komprehensif. Dan tes lab di sana memang lebih canggih lah daripada di Indonesia. Beberapa hasil itu tidak bisa ditentukan di sini. Jadi untung memang kita ke sana. Tuhan sudah pimpin lah. Dia bilang nanti tanggal 2. Jadi kami diberikan apartemen sama teman di sana, jadi kami tinggal di situ. Anak saya yang kedua ikut. Saya adalah tipe orang yang selama 20 tahun pelayanan saya diberikan karunia sama Tuhan untuk ngajar. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang dapat penglihatan, dapat lihat Tuhan, dapat mimpi, visi, bukan begitu. Mulai tanggal 31, setiap jam 5 pagi, dan sering jam 5 pagi, Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi, visi, dan penglihatan. Dan beberapa kali saya tanya kenapa Tuhan jam 5 pagi, dia kasih tahu kan kamu bangun jam 6. Jadi biar kamu ingat, kamu jurnalkan semua yang aku bicara. Oke Tuhan. Mulai di tanggal 31 malam, menjelang tanggal 1, sebelum hasil dikeluarkan, penampakan Tuhan pertama yang saya lihat, sebuah pernyataan yang mengerikan dan juga menghibur. Tuhan mengatakan begini kepada saya. Kata-katanya begini, I stop your leukemia. Di situ saya tahu, saya stop kanker darahmu. Di situ saya tahu tanggal 2 nanti saya akan didiagnosa kena kanker darah. Tapi di satu sisi saya mengucap syukur, oh berarti Tuhan udah sembuhkan saya, oke. Tapi saya harus ikutin prosedurnya. Saya gak berani ngomong sama istri saya. Kemarin malam tahu gak, Tuhan menampakkan dirinya. Katanya Tuhan, aku kena kanker darah, tapi dia udah sembuhin. Saya gak berani ngomong gitu. Karena saya seumur hidup saya kawin sama dia, saya gak pernah ngasih tahu sama dia, Tuhan tadi malam bicara, gak pernah. Saya bukan begitu soalnya. Saya gak pernah dapat mimpi kayak begitu. Jadi saya dalam tanda kutip masih ragu-ragu juga. Ini beneran gak sih ini suara? Oke, tanggal 2 kami masuk ke kantor dokternya. Dia bacakan tesnya, panjang dibacain. Dan dia ceritakan satu-satu supaya saya ngerti. Kalau anak kecil, itu biasanya kalau kena kanker darah karena turunan. Orang dewasa karena mutasi gen. Umur saya 30, 40, 50 tahun itu biasanya karena infiltrasi. Bukan dari makanan. Saya bilang sama dokter, saya hidup sehat selama ini. 15 tahun nge-gym, makan sehat. Infiltrasi. Belum ada tes.
yang bisa mengatakan bahwa itu zat dari mana. Tapi harus diinterview sayanya. Ada kemungkinan nih, ada kemungkinan. Selama 2 tahun, kan ditanya keluhannya apa sih? Saya bilang selama 2 tahun terakhir nih saya suka pakai deodoran, suka gatalan. Terus dipakai terus? Iya. Kamu olahraga? Seminggu berapa kali? Bisa 5 kali. Itu ketika pori-porinya kebuka. Dan itu kulit kamu, badan kamu udah nolak sebenarnya. Itu makin masuk tuh zat kimianya. Ada kemungkinan besar dari situ. Karena badan kamu udah nolak. Dan memang dicek, saya punya underarms ini ketiak saya memang udah hitam gitu. Dan saya pakai terus. Jangan gak pakai deodoran habis ini ya. Jangan ketakutan ya, tenang aja. Setiap badan beda-beda. Dan tanpa seizin Tuhan juga gak mungkin itu terjadi. Saya mau beritahu penyakit bukan dari Tuhan ya. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tapi penyakit bukan dari Tuhan. Ya. Saudara jangan pernah berpikir bahwa, oh saya dihukum Tuhan. Enggak, there is no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman dari Tuhan. Roma 8 ayat 1. Itu harus ngerti dulu. Kalau enggak kita menghadapi kesulitan hidup, kita gak karu-karuan nanti. Oh ini Tuhan lagi hukum saya dan lain sebagainya. Terjadi sesuai sama iman kita loh. Jadi sangat harus berhati-hati dengan namanya self-talk. Kita harus mengerti itu. Yang paling sering bicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita nggak ngerti kebenaran, 80% yang kita bicara sama diri kita sendiri adalah semua isinya negatif. Jadi hati-hati dengan self-talk. Orang bunuh diri gara-gara ngomong sendiri loh sama hidupnya. Saya nggak layak, saya nggak bisa, saya ditolak dan lain sebagainya. Bunuh diri akhirnya. Dan itu iblis paling suka. Karena itu adalah medan pertempuran yang dia bisa menguasai, yaitu apa? Pikiran. Cuman itu doang. Pikiran, the mind is a battlefield. Dia nggak bisa masuk dalam hati saudara. Karena sudah dijaga sama Roh Kudus. Nah sekarang pikiran kita, makanya perubahan budi, akal budi itu tiap hari terjadinya. Metanoia. Pikiran harus diubahkan tiap hari. Makanya jangan hanya ngerti firman, harus dikuasai sama firman. Kalau dikuasai sama firman, beres kita udah. Mau ngadapin apa aja kita bisa quote firman Tuhan. Gitu loh. Ya harus ngerti dulu kebenarannya. Oke, akhirnya di ujung daripada diagnosa dia katakan begini, Pak mohon maaf. Bapak terkena yang namanya AML, Acute Myeloid Leukemia. Di kanker darah nggak ada stadium, kanker darah adanya jenis. Saya tanya soal stadium berapa, dia bilang nggak ada. Di kanker darah itu jenis. Dan jenis yang Bapak didiagnosa hari ini, mohon maaf, ini jenis yang paling ganas. Jenis yang paling mematikan. Oh oke. Saya dalam hati gini, seru juga ya. Saya tenang loh, saya cukup tenang karena saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi kalau ada orang tanya sama saya begini, kok bisa kuat sih? Saya juga nggak tahu. Di saat ketika ada kesulitan hidup, kalau kita hidup intim sama Tuhan, di situ Tuhan akan kasih kekuatan dan saudara nggak bisa gambarkan, kok bisa ya, kok bisa ya. Makanya kalau ada orang bilang ini, kok bisa tenang sih? Saya hari itu makan siang diundang sama teman setelah saya didiagnosa, saya diundang ke Mall Paragon ya, karena mau ngobrol sama teman saya, dia lagi pas di Singapura juga. Saya makan Eggs Benedict siang itu, habis loh. Habis, baru didiagnosa kanker yang mematikan. Habis lahap, sampai habis semuanya. Istri saya bilang, kok habis sih? Dia makan sup aja gak habis. Teman saya ngundang saya, hebat juga lu habis ya. Terus kayaknya tenang aja gitu. Saya gak tahu itu pasti dari Tuhan, gak mungkin dengan kekuatan sendiri. Ya. Makanya hubungan intim, tiap hari saudara. Tiap hari, kita gak pernah tahu ujian tuh datangnya kapan. Kalau anak sekolah dikasih tahu kan, jadwalnya kapan. Kita gak pernah tahu, tiap hari bisa kapan datangnya kita gak pernah tahu. Anytime, harus siap makanya, setiap saat. Akhirnya dia bilang begini, saya bilang begini, dok saya gak ada asuransi nih untuk cover Mount Elizabeth, terlalu mahal. Kita gak ada asuransi. Asuransi kita di Indonesia hanya cover di Indonesia. Dia bilang gini deh, saya telepon SGH, Singapore General Hospital, itu kayak RSCM-nya. Lebih murah tapi rumah sakitnya baik sekali, kualitas baik, terbesar, terlama, banyak dokter bagus, alatnya bagus-bagus. Saya telepon ke sana, istri saya karena udah ngerti industri di sana bilang begini, itu kan udah gak terima pasien Indonesia. Betul, mereka udah menutup diri karena mereka prioritas untuk warga negara Singapura. Tapi saya kenal sama ketua hematologinya, profesor dokter. Tanggal 2 Januari, biasanya dokter lagi liburan. Dia telepon tuh dokter ada. Perkenanan Tuhan udah mulai terjadi nih. Itu dokter ada dan dia langsung nggak telepon. Langsung dia bilang begini, kirim pasiennya sekarang juga. Langsung kita ke sana. Dokter di Mount Elizabeth bilang, cepetan Pak, this is a rare opportunity. Sana, cepetan. Sampai kita di sana, kemudian saya duduk dengan dia katakan begini, Pak, maaf ya, ini ganas banget Pak. Dan ini udah nyebar kemana-mana. Bapak harus segera mulai kemo dalam hitungan hari. Kalau enggak selesai Pak, dalam hitungan hari.
Saya tanya, biayanya berapa dok? Dia sebut angkanya. Saya bilang gini dok, saya pulang dulu ke Indonesia, karena saya mesti antar anak saya yang kedua ini, dia harus ada UN soalnya sebentar lagi, dia kelas 6 SD waktu itu. Saya harus pulang dulu. Oh yaudah, tapi dalam hitungan 3-4 hari kamu udah harus mulai loh. This is very dangerous, dia bilang gitu. Kalau nggak kamu mulai di Indonesia, kamu balik sini. Ya udah, kita balik, kita pulang ke Indonesia. Di dalam perjalanan 2 hal saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya tidak akan pernah minta dana dari manusia. Karena saya punya ayah yang tak terbatas. Jadi sebagai hamba Tuhan, ya ampun, hamba Tuhan paling gampang minta dana. Foto aja masukin Instagram pakai infus begini. Aku sakit keras. Dana masuk, betul Pak Wijaya? Saya waktu kemarin seminar sama hamba Tuhan ya di Surabaya, saya bilang sama mereka, jangan malu-maluin ya. Kita nih korps hamba Tuhan. Malu-maluin tau gak? Udah sakit masukin sosial media, kasih kode sama orang. Supaya uang masuk. Enggak, makanya sosial media saya bersih. Ratusan WhatsApp yang nanya sama saya, hampir semuanya saya gak balas. Saya hanya telepon 2 orang, karena saya harus batalin schedule di bulan Januari. Saya gak tahu kan perawatan berapa lama, saya cuma telepon minggu pertama sama minggu kedua. Saya harus telepon, karena saya kenal sama gembala, saya telepon, sorry Pak. Cuman mereka yang tahu, dan udah gitu saya gak pernah nyebut juga angkanya, dananya, saya mau dirawat di mana, saya gak pernah nyebut. Saya cuma bilang saya mau dirawat, udah selesai udah. Maaf saya gak bisa pelayanan, udah selesai. Jadi gak ada yang tahu, di awal tuh gak ada yang tahu. Dokter kasih tahu dana sekian juga gak ada yang tahu, cuman saya sama istri saya kok yang tahu. Just kita berdua yang tahu. Kita cuma bilang begini, Tuhan tadi dokter udah bicara. Dananya diperlukan sekian. Kalau engkau berkehendak dan aku akan berobat di sana. You will provide, Tuhan akan sediain. Saya tidak akan minta dan saya tidak akan kasih kode sama siapa-siapa. Saya akan buktiin bahwa Tuhan saya Tuhan yang hidup. Saya gak mau malu-maluin, saya bukan tipe hamba Tuhan kayak begitu. Yang kedua Tuhan, saya tahulah karakter Tuhan. Kalau sampai Tuhan kasih, pasti ntar ngasihnya pas-pasan. Gak mungkin dia kasih langsung brok semuanya, gak mungkin. Dia kasih pas-pasan. Saya cuma bilang gini, aku tahu, kalau doa panggil dia Daddy Dad, I know that you gonna give me partially, pas-pasan, aku tahu deh. Yang aku minta cuma yang kedua, permintaan aku kedua begini, kalau sampai Tuhan berkehendak kau berobat di sana, aku gak mau ngutangnya Dad. Setiap kali ada tagihan, itu harus kebayar dan harus on time, karena saya gak mau malu-maluin, saya anak Tuhan, anak raja. Itu permintaan saya kedua. Saya cuma doa sama istri saya, that's it, kita pulang ke Indonesia. Dalam hitungan 3 hari, dana yang kami butuhkan untuk kalau mau berobat di Singapura, itu ada di BCA saya, persis segitu. Sekali lagi ya, saya gak pernah bilang siapa-siapa, gak ada satupun orang yang tahu. Itu saya tahu siapa yang transfer, saya tahu. Saya gak tahu juga mereka tahu dari mana, rupanya nyebar-nyebar, saya gak tahu. Saya sekali lagi cuma telepon 2 orang dan cuma bilang saya sakit, saya mau berobat, that's it. Jadi gak ada yang tahu apa-apa, itu bisa persis ada di akun saya. Saya bilang Tuhan terima kasih, ini tanda dari Tuhan. Terus saya bilang gini sama Tuhan sama istri saya, tuh kan pas-pasan kan, persis kan, pas-pasan kan dananya. Nah Tuhan mau kita berjalan dalam iman soalnya. Terus saya bilang gini sama istri saya, seru nih, lihat aja nih akan seru nih nanti. Saya bilang gitu. Saya gak ada rasa takut. Pernah gak takut? Pernah. Tapi saya waktu pergi gak ada rasa takut. Kenapa? Saya berjalan sama Tuhan saya yang tak terbatas soalnya. Saya pegang rencana dan saya pegang janji Tuhan. Udah itu aja. Saya gak minta-minta penjelasan sama Tuhan. Istri saya minta. Kenapa Tuhan dalam hatinya? Saya taunya terakhir-terakhir waktu dia ngomong sama saya. Dia berdoa sendiri begitu. Why Lord? Kenapa Tuhan? Kita berangkat. Saya minta kamar yang cuma berempat. Karena paling murah. Minta kamar yang berempat. Masuk di sana, masuk di kamar yang berempat. Hari kedua besoknya saya pengen muntah. Kondisi saya udah makin drop. Kondisi saya sudah makin drop. Saya bilang, dok saya udah gak bisa nih bawa-bawa makanan. Sebelah saya orang India. Kalau keluarga yang datang makanan India semuanya. Saya suka makanan India, saya juga mama saya orang India. Cuman kemarin di rumah sakit tuh udah gak tahan bawa makanan. Plus sama makanan rumah sakit lagi. Ampun deh. Di depan suka makan bakmi. Ini kan bed saya di sini, ada orang lagi ada dua lagi di situ. Saya udah gak tahan, saya bilang gini, dok saya dengar di rumah sakit ini ada kamar yang one bed. One bed itu bukan VIP. Dia harganya lebih mahal sedikit daripada kamar yang berempat. Mahal sedikit. Saya bilang, saya mau dong kamar itu. Memang bukan kamar VIP tapi sendirian, jadi enak lah gitu. Cuman karena dia bukan VIP dan dia harganya gak terlalu mahal, populer dong kamarnya. Rumah sakit sebesar begitu full kamar itu. Full Pak. Saya bilang ya udah apa-apa.
Saya doa aja, Tuhan tolong ya kuatkan saya. Selang beberapa jam, suster dan dokter datang lagi bilang gini sama saya. Pak, di ujung sini, lantai ini, ada kamar nomor 3. Itu kamar bukan sekedar kamar VVIP, itu suite. Di atasnya VVIP. Ada ruang tamunya besar, ada kulkas, ada safety box, udah kayak hotel pokoknya. Mau nggak kamar itu? Ya nggak mau lah, mahal. Saya bilang gitu. Enggak. Masuk sana, bayarnya bayar one bed aja. Buat saya, iya udah masuk aja sana. Oh ya mau lah kalau gitu. Perkenanan tuh, Tuhan. Mereka bisa jual loh itu. Rumah sakitnya penuh. Mereka nggak kasih sama siapa-siapa tuh, dikasih sama saya. Anak raja. Masuk. Tuhan udah siapin yang enak-enak karena sebentar lagi saya mau dengar vonis yang nggak enak soalnya. Settingnya udah enak, semua udah enak. Saya dalam hati gini, aduh kalau ntar keluarga datang enak ya, ada ruang tamunya, semuanya enak ya. Teduh kamarnya, sendirian lagi. Kamar mandinya bagus banget gitu, udah kayak hotel pokoknya. Masuk, setelah selesai, settle semuanya, Dokter Grace masuk ke kamar. Tim dokter ada 10. Yang bacain vonisnya namanya Dokter Grace. Setiap kali dia keluar dari kamar saya bilang, dokter kasih karunia. Dia masuk ke dalam kamar, dia bilang begini, Pak, kalau Bapak nggak di kemo, umurnya Bapak menurut tes yang kami lakukan terakhir ini hanya 3-6 bulan. Jadi kalau saya masih berdiri di sini ini kemurahan Tuhan. 3-6 bulan. Kalau Bapak di kemo pun 50-70% Bapak meninggal. Kenapa? Dia mulai jelaskan. Kemo yang kami berikan adalah kemo yang terberat. Prosesnya namanya induksi. Dimasukinnya bukan lewat infus di tangan, tapi infusnya ditanam di dada. Infusnya ini bisa bertahan 1 tahun. Cukup mahal infusnya. Dia jelasin semua harganya, dikasih tahu. Nanti proses pemasakan infus di dada juga harus masuk ke ruang operasi. Cairan yang akan kami masukkan ke dalam tubuh Bapak, kemonya berupa cairan, itu 500 mili per hari. Itu akan ngedrop terus 24 jam. 24 jam dikali 7 hari. 24 jam kali 7 hari non-stop. Suster bilang sama saya, kalau ketika dia lagi bersih-bersih, terus ada cairan kemo yang jatuh ke tangannya suster kebakar. Saudara bisa bayangkan cairan itu masuk dalam tubuh saya. Non-stop 24 jam kali 7 hari. Makanya suster bilang begini, cairan ini adalah cairan kemo yang terberat. Karena mau gak mau, yang Bapak alami adalah sesuatu penyakit yang sangat luar biasa agresif. Dia udah makan semua organ-organ tubuh Pak, makanya umurnya Bapak 3-6 bulan. Makanya waktu Ibu Ani kemarin meninggal di depan televisi saya menangis. Dia didiagnosa bulan Februari, beliau dirawat gak jauh dari saya di NUH. Dan dalam hitungan 3,5 bulan beliau meninggal. Memang segitu divonisnya. Saya nangis, saya tahu persis apa yang beliau rasakan. Karena jenis penyakitnya sama seperti saya. AML, Acute Myeloid Leukemia. Dokter bilang kalau Bapak di kemo karena kemonya berat, ada kemungkinan besar Bapak akan drop semuanya. Komponen darah akan drop. Dan yang paling ditakutkan adalah darah putih. Darah putih Bapak akan drop. Dan darah putih kalau drop Bapak terbuka pintunya, virus dan bakteri masuk Bapak akan infeksi. Ketika Bapak infeksi, Bapak akan kita taruh di ICU. Ketika Bapak kita taruh di ICU, Bapak akan collapse. Bapak akan ada di life support. Bapak akan koma. Ujung-ujungnya meninggal. Ya 50-70% meninggal. Bapak ngerti penjelasan saya? Ngerti. Oke, tanda tangan sekarang. Ibu ngerti tanda tangan? Supaya kalau apa-apa terjadi, Bapak dan Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Kami udah jelaskan dari awal. Tidak di kemo meninggal, di kemo pun kemungkinan besar meninggal. We have no choice. Kami nggak ada pilihan apa-apa. Dokternya keluar. Saya bilang begini sama istri saya. Itu kan kenyataan. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran firman. Makanya ayat favorit saya Amsal pasal yang keempat. Ayat yang ke-20 sampai 23 mengatakan begini. Ini ayat yang setiap hari saya baca. Selain Mazmur 91, ayat ini saya baca setiap hari. Dan saya bicara dan saya memperkatakan ayat ini dengan keras. Amsal 4 ayat 20 mengatakan begini. Hai anakku,
perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku, incline your ears to my word. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan di dalam lubuk hatimu, simpan firmanku di dalam lubuk hatimu. Kenapa? Karena itulah, ayat 22, yang menjadi kehidupan bagi mereka, yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Simpan firmanku di dalam hatimu, perkatakan firmanku, karena itu adalah sumber daripada kesembuhan tubuhmu. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti ketika saya baca ini saya bilang gini, oke Tuhan, saya mengambil keputusan tidak akan mengeluh. Saya akan jaga hati saya dengan kewaspadaan, saya akan mengucap syukur tiap hari Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, pernah nangis Pak? Pernah. Pernah capek? Pernah. Pernah bersungut-sungut komplain? Tidak pernah. Karena tiap hari saya mengucap syukur. Karena saya bilang Tuhan, saya mau jaga hati saya dengan kewaspadaan. Karena dari situlah timbul dan sumber daripada kehidupan. Aku mau hidup Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kalau istri saya pulang, saya pegangin selang kemonya, saya bilang Tuhan, kembalikan senyum itu kepada istri dan anak-anakku. Tegang mereka. Kembalikan senyum itu ya Tuhan. Setiap kali dokter datang dan dia memberikan vonis yang gak enak-enak, saya memperkatakan ini, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Dan saya kutip firman Tuhan tiap hari. Ada doa yang Tuhan langsung jawab, ada doa yang Tuhan gak langsung jawab. Ada beberapa hal Tuhan biarkan saya melewati, dan sampai-sampai saya bilang Tuhan ngeri banget Tuhan. Satu hari, saya pernah kolaps di kamar. Dokter sudah standby mau bawa saya ke ICU. Kalau saudara tahu leukosit darah putih itu level normalnya 4-10. Saya pernah ngedrop sampai 0,03. Jadi hampir dokter bilang virtually nothing, hampir gak ada udah. Bayangkan darah putihnya hilang. Itu virus sama bakteri merajalela udah. Makanya kenapa perut saya kena infeksi. Sakitnya luar biasa. Infeksinya menjalar ke paru-paru. Saya masuk ke ruang tindakan diambil cairan dari paru-paru. Sakitnya luar biasa. Anestesi, teman jarumnya kurang masuk, dimasukin lagi ke dalam. Wah, menjerit saya. Untuk ditarik keluar cairannya, karena bahaya. Infeksi di mana-mana udah. Badan saya udah gak tahan. Satu hari saya menggigil karena panas saya udah 40 derajat. Menggigil di tempat tidur 30 menit. Tempat tidur sampai goyang. Buah. Menggigilnya bukan biasa-biasa. Menggigil banget gitu sampai goyang semuanya. Saya sampai bilang sama istri saya, capek, aku capek. Dia sempat masukin perjamuan di mulut saya. Dia pegang tangan saya, dia bilang, aku sayang banget sama kamu. Jangan lupa ya perkatakan Mazmur 91. Waktu dia bilang, jangan lupa perkatakan Mazmur 91. Suaranya udah mulai sayup-sayup. Jauh. Kolaps saya, pingsan. Karena udah gak tahan badannya. Di situ istri saya udah mikir bahwa that's it, dia kehilangan saya udah. Dokter udah standby. Alat-alat sudah disiapkan untuk bawa saya ke ICU. Dia sempat teriak di telinga saya, Mazmur 91. Saya gak tahu tuh saya ngucapin apa, cuman yang saya ingat saya bahasa roh aja, saya udah bingung soalnya. Mesti ngomong apa, saya bahasa roh terus saya pingsan. Saudara kalau lagi bahasa roh, iblis gak ngerti. Yang ngerti hanya Roh Kudus. Dia memberitahu jeritan saudara yang paling dalam kepada Yesus. Jeritan yang saudara pun tidak ngerti. Dia terjemahkan kepada Yesus. Katanya istri saya waktu saya pingsan, saya muntah-muntah, saya udah gak sadar. Gak tahu gimana, 10 menit setelah itu, saya sadar. Saya bangun, bangun tiba-tiba kebangun. Dokter juga bingung, kebangun gitu, kebangun, keringetan, basah total tempat tidur saya dengan keringat. Panasnya turun. Saya minta minum. 1,5 liter botol besar aqua tuh habis. Karena dehidrasi. Yang tadinya dokter siap-siap bawa ke ICU, gak jadi. Malam hari itu saya pulih. Dari awal sampai akhir perawatan saya, tidak pernah sehari pun saya masuk ICU. Gak pernah. Terus saya waktu udah selesai saya bilang gini, Tuhan ngeri banget sih kemarin tuh.
Ada suara bilang begini, gak apa-apa. Makin ngeri kan makin seru ntar kesaksiannya. Udah tenang aja, saya jalan sama-sama kamu kok. Saya dengan bangga bisa katakan kepada saudara, saya berjalan di dalam lembah kekelaman. Saya berjalan di dalam lembah yang penuh dengan kegelapan, tapi tidak pernah sehari pun saya jalan di dalam kegelapan. Karena ada pelitanya Tuhan yang menuntun langkah saya. Gak pernah dikasih lampu sorot sampai ujungnya kelihatan. Tapi lampu pelitanya itu cukup buat hari lepas hari. Itu yang membangun iman saya. Itu yang membangun iman saya. Saya teringat ketika saya masih kecil, kalau saya sedang diganggu atau dibully lah sama teman-teman di SD misalnya, saya gak pernah lupa saya bilang begini sama mereka, jangan macem-macem loh, gue panggil bapak gue ntar. Zaman dulu kan biasanya orang bilang, bapak lo siapa? Kalau TNI atau ABRI yang ngeri lah, atau polisi kan mereka ngeri. Saya bilang, bapak gue bukan siapa-siapa ya, bapak gue lah gitu. Bapak lo siapa? Ditanya gitu, ya bapak gue gitu. Cuman kenapa saya bangga sama dia? Karena dia adalah pahlawan saya, di dalam hadiratnya dia saya aman dan nyaman. Dia bapak gue. Saudara tahu, dari awal perawatan sampai terakhir kemarin bulan Mei, tidak pernah sehari pun saya gak tidur. Setiap malam saya tidur nyenyak. Saudara tahu, kalau lagi dalam keadaan saya diganggu sama iblis, dikasih penuduhan dan lain sebagainya, ketakutan, saya suka ngomong-ngomong sendiri, kayak orang gila juga. Saya ngomong gini, kanker, lo malam ini berhadapan ngobrol sama bapak gue ya, lo tahu bapak gue siapa kan? Gue mau tidur soalnya. Saya tidur nyenyak. Lo urusan sama bapak gue, kelar lo ntar. Selesai lo tahu bapak gue siapa? Tidur nyenyak saya. Jadi tiap malam saya tidur nyenyak. Jadi kalau saudara menghadapi kesulitan hidup, perintahkan kesulitan itu untuk berhadapan dengan ayah saudara, yang namanya Yesus. Karena dia adalah ayah yang tak terbatas. Saya begitu bangga sama dia. Kenapa saya bilang saya berjalan di dalam kegelapan? Kamar sebelah meninggal, kamar sebelah ICU, kamar sebelah saya dengar sendiri nih. Saya lagi jalan terapi setelah 1 bulan nggak di tempat tidur. Lagi jalan tiba-tiba berteriak, susternya keluar, habis ditendang sama pasien perutnya. Istri saya tanya, kenapa, what happened? Dia berteriak dari kamar, kemudian kami dengar, I want to kill myself, saya mau bunuh diri aja. Kami di lantai 7, dia mau loncat dari situ. Badannya kesakitannya luar biasa. Di kemo tuh sakit badannya. Gak bisa makan, muntah-muntah, sariawan mulutnya semuanya. Saya gak pernah kayak begitu. Saya nafsu makannya gila-gilaan. Babi melulu. Es krim melulu. Sampai dokternya bilang, hebat banget ya. Cuman kehilangan nafsu makan cuma 1 hari. Yang lainnya makan terus. Terus dokter bingung, kok tiap hari dicek sampai gak ada sariawannya. Betul kan itu panas, cairan panas banget. Dicek sampai di senter-senter, suruh buka mulutnya, senter semuanya, gak ada sariawan. Dia bilang, kamu pasien pertama yang di kemo gak ada sariawannya. Dan Tuhan terus kasih tahu sama saya, kemuliaanku akan aku nyatakan di rumah sakit ini. Tenang aja, kamu jalan aja. Aku akan beserta dengan kamu. Makanya saya berikan perjalanan saya berikan judul namanya Padang Gurun. Saya lagi jalan di Padang Gurun. Dan saya bangga, kenapa saya jalan di Padang Gurun ketika saya perhatikan firman Tuhan yang dibawa ke Padang Gurun banyak banget. Dan tokoh-tokoh hebat yang dibawa ke Padang Gurun. Jadi kalau saudara lagi dibawa ke Padang Gurun sama Tuhan, lagi ada kesulitan hidup, berbahagialah saudara masuk dalam daftar elitnya Tuhan. Setelah kelar dari Padang Gurun, saudara diubahkan sama Tuhan. Saudara dikuatkan sama Tuhan. Ada perkara besar menanti bagi saudara. Makanya berbahagia, makanya itu arti berkat yang sebenarnya. Saya gak tahu kanker saya hilang atau enggak, saya gak tahu. Tapi selama perjalanan itu, saya diubahkan Tuhan. Dan itu yang saya doa tahun lalu, Tuhan bawa aku ke dimensi yang baru. Tuhan kasih tahu ini loh, yang kamu lagi hotbah ini, aku lagi kasih pewahyuan sama dirimu. The meaning of blessing, arti berkat yang sebenarnya. Kamu sedang lewati sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan begini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ini ayat sindiran sebenarnya. Disindir. Lukas maksud saya. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ini ayat sindiran. Dikatakan begini. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman bukan kepada imam besar, bukan kepada Hanas dan Kayafas, kepada Yohanes.
Di mana? Di Bait Allah? Bukan. Anak Sakaria di mana? Di padang gurun. Makanya saudara kalau dibawa ke padang gurun sama Tuhan itu karena dia mau ngobrol sama saudara. 20 tahun saya sibuk pelayanan aja. Punya waktu sama Tuhan? Punya. Punya mesbah keluarga? Punya. Cuman kan saya sempat minta, Tuhan bawa dong ke dimensi yang lebih intim lagi sama Tuhan. Saya malu. Terus terang saya malu. Tuhan 20 tahun pelayanan saya gak pernah kenal Engkau seperti saya kenal Engkau dalam 6 bulan terakhir ini. Kehidupan doa kami diubahkan Tuhan. Kehidupan sharing kami diubahkan Tuhan. Kami sekarang kalau sharing mesbah keluarga bisa 1 jam lebih di rumah. Bukan doa 1 jam, enggak, sharing. Kayak udah kayak sel grup aja, komsel kecil sama anak-anak. Nyanyi-nyanyi, sharing-sharing, perjamuan tiap hari. Doa syafaat. Dan kami merindukan waktu itu. Tiap hari, tiap malam. Berubah semuanya. Cara berpikir saya berubah, cara berpikir istri saya berubah, cara berpikir anak-anak saya berubah. Karena mereka melihat sendiri mujizat yang terjadi. Bulan Februari saya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dicek lagi bone marrow-nya. Setelah treatment pertama selesai. Tagihan rumah sakit naik 2 kali lipat, 2,5 kali lipat. Karena saya terkena infeksi. Dikit-dikit CT scan, dikit-dikit masuk ke radiologi, X-ray lah, apalah tindakan ini, itu dan lain. Membengkak. Setiap 5 hari sekali ada mbak-mbak datang ke kamar kita bawa tagihan. Dia orang yang paling kita gak suka lihat. Bawa amplop. Pernah dia gak datang setelah 5 hari. Kita bingung. Lah gak datang 5 hari, 6 hari, 7 hari. Datangnya hari ke-10, tagihannya makin banyak. Makin tebal amplopnya. Saya gak tahu gimana ya. Ada 80 orang yang Tuhan kirim ke rumah sakit. Saya gak pernah nyuruh-nyuruh mereka. Mereka aja cari-cari tahu sendiri. Ada yang ke business office, ada yang bayarin dan lain sebagainya. Selesai bulan Januari, tagihannya membengkak 2,5 kali lipat. Semuanya selalu terbayar dan semua selalu terbayar on time. Tuhan yang bayarin. Saya gak punya asuransi. Tuhan katakan begini, aku asuransinya kamu. Karena aku adalah ayahmu yang tak terbatas. Jadi gak usah takut. Saya akhirnya setiap kali melewati hal-hal kayak gitu, saya dalam hati gini. Saya selalu bilang gini sama istri saya, seru banget di perjalanannya. Makin hilang rasa takutnya, makin mati dagingnya. Makin bersandar, makin bebas. Sampai di titik dimana kita udah gak ada rasa takut. Dan di situ kita merdekanya luar biasa. Bulan Februari awal, dicek lagi bone marrow, dipanggil ke kamar dokter. Dia katakan setelah kami tes, berbagai-bagai tes, kami tidak temukan satupun sel kanker dalam tubuhmu. Hilang. Hilang total. Saya bertanya gini, dok, bukannya kemarin objektifnya tuh sekitar 5% gitu. 4% mungkin, 3%, 2%, 1%. Dia lagi buat laporan di komputernya sampai dia begini. No, nothing, okay, nothing. Clean, okay, you are clean, okay. Kayak saya gak ngerti gitu. Selesai udah, okay, selesai. Tapi karena ini kayak obat antibiotik, harus ada treatment berikutnya. Kamu tetap akan di kemo 3 kali lagi, ya. Kita lihat gimana, tapi dosisnya kecil banget, cuma 3 hari. Dan dosisnya kecil, cuma 3 jam gitu. Jadi untuk pastiin aja, kita bersihin aja sekalian semuanya. Dosisnya rendah sekali. 2 kali di Singapura, 2 kali di Jakarta. Bulan Mei kemarin, saya ke sana lagi dan dokter katakan, udah ya Pak, selesai. It's all finished. Bulan Juni saya tes terakhir di mitra keluarga. Karena dokter bilang, oke, sekarang setelah treatmentnya selesai semua, kita mau pastikan lagi. Bulan Februari betul, kamu sudah clean, sekarang bulan Juni kita harus tes lagi, tes terakhir, dia bilang gitu. Ya, tes terakhir. Jadi waktu tes terakhir kemarin kami lakukan di mitra keluarga, itu jam, saya carikan suratnya, itu jam 6 pagi, istri saya udah nungguin di situ. Jadi setelah selesai sampel darahnya diambil, kemudian dimasukin ke termos yang cukup dingin gitu ya, langsung dibawa ke airport, dibawa ke Singapura. Karena tesnya ini harus dilakukan di sana dan gak bisa dilakukan di Indonesia, belum ada teknologinya. Sampai yang sekomprehensif itu gitu ya. Dibawa ke sana dalam waktu 6 jam itu darahnya udah harus ada di lab pokoknya. Jadi bulan Juni kemarin adalah tes terakhir dan baru 2 minggu lalu hasilnya di email dan dikasih tahu sama dokter di sana. Dan sangat simple, sederhana, emailnya cuma segini ya, saya bacain ya. Cuma segini aja, dia cuma bilang begini.
I have noted the results of the various tests performed on the most recent bone marrow. Jadi kami sudah melakukan berbagai tes atas sumsum tulang belakang. And semuanya negatif for leukemia. Negatif semuanya. Terus dia katakan lagi, there is no further treatment. Gak usah ada lagi treatment apa-apa. Gak usah ada obat, gak usah ada treatment apa-apa. Selesai semuanya. Kamu cuma diharuskan nanti setiap 2 minggu sekali panggillah Prodia ke rumah, cek darah aja, cek darahnya di email aja ke kami untuk kontrol aja, monitor aja. Semuanya selesai. Selesai. Hal pertama yang saya tanya sama dokter, dok, saya boleh pelayanan lagi? Khotbah lagi? Boleh. Boleh traveling? Boleh. Jangan capek-capek cuman. Kamu udah clean, you are free to go. Saudara, cerita saya 6 bulan terakhir ini. Saya mau beritahu kepada saudara, saya ketemu yang namanya Yesus. Saya berjalan sama dia. Kalau saudara masih gak percaya juga, kalau saudara masih ragu-ragu dalam hidup saudara, cek dan recheck lagi kehidupan rohani dan keintiman saudara sama dia. Jangan cuma sekedar dengar-dengar firman, alami Yesus. Yang saya katakan tadi, saya gak mau hanya kasih tahu sama orang tentang Pak Wijaya, tapi saya gak pernah ketemu dia. Tapi cerita saya jadi hidup ketika saya bilang sama orang, saya kenal sama dia, saya ngopi sama dia, saya sering ketemu sama dia kok. Biarlah kehidupan saudara betul-betul mengalami Yesus dan saudara bisa bilang sama semua orang, saya ngalamin dia. Saya juga bukan sekedar dengerin firman hari Minggu aja. Saya ngalamin Yesus dalam hidup saya. Dan setiap kali ada kesulitan hidup, jangan pernah sekalipun bersungut-sungut sama Tuhan. Hadapi hari saudara dengan ucapan syukur. Yosafat menghadapi Bani Moab dan Bani Amon. Bani yang membunuh. Dan itu udah mengerikannya luar biasa. Dia gak pernah Tuhan bilang begini, bawa aliansi negara lain, bawa senjata, gak pernah. Tuhan cuma bilang begini, maju dengan ucapan syukur, praise and worship. Itu apa gak bergetar lututnya? Bergetarlah. Bani Moab sama Bani Amon tuh hasil incest. Kalau pelajari silsilahnya. Dan itu mereka bani yang mengerikan. Kalau bunuh bukan serdadu aja, keluarga dibunuh sama mereka. Mengerikan. Tapi ketika mereka maju dengan ucapan syukur, sampai di tempat itu, ya makanya nanti satu waktu kita belajar the power of thanksgiving. Itu ketika hadirat Tuhan turun, yang menjaga hadirat Tuhan adalah pas pampres. Pas pampresnya siapa? Kerub. Malaikat kerub, itu adalah malaikat yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Ini mercy seat, tabernakel. Di dalam tabernakel ada ini, di dalam ruang maha suci. Di dalam bait Allah ada ini. The mercy seat. Ini adalah lambang daripada kerub yang menjaga hadirat Tuhan. Kalau saudara lihat ini. Makanya kenapa imam besar ketika masuk ruang maha suci, kalau dia gak kudus, yang bunuh malaikat kerub. Dia yang menjaga hadirat Tuhan. Makanya ketika manusia diusir dari Taman Firdaus pada awalnya, yang menjaga hadirat Tuhan, menjaga pintu gerbang, kerub dibilangnya. Dan kerub itu dijelaskan di Yehezkiel, 4 sisi mukanya, ada bara api di sininya, kalau jalan berderu-deru. Jadi ketika praise and worship dinaikkan, ketika hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan selalu membawa malaikat kerub. Makanya malaikat kerub yang berjaga-jaga di rumah saudara. Malaikat kerub yang menjaga hidup saudara ketika ada ucapan syukur. Karena hadiratnya turun. Jadi waktu mereka maju berperang, ketika mereka maju marching on dengan ucapan syukur, walaupun lutut bergetar, itu hadirat Tuhan turun. Dan ada malaikat kerub. Dan makanya Bani Moab mau Bani Amon pasti dengar derunya malaikat kerub. Bingung saling perang satu sama lain sampai di sana dikatakan di Alkitab dikatakan di 2 Tawarikh 20 mereka hanya melihat bangkai berhantaran di tanah. Mati semuanya. Apa yang terjadi setelah itu? 3 hari mereka membutuhkan 3 hari untuk menjarah barang-barang mereka. Bukan sekedar musuh saudara dikalahkan. Bukan sekedar penyakit saudara diambil dan diangkat sama Tuhan. Di balik itu semuanya ada berkat Tuhan yang menanti bagi saudara. Jadi kalau maju tuh maju dengan ucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Karena makin ucap syukur, Tuhan makin mengerti bahwa semuanya kau serahkan kepadaku. Jadi saya suka berkata-kata begitu yang saya katakan tadi. Dad, take care ya. Aku mau tidur ya Dad. Jagain aku ya Dad. Aku tahu engkau yang berperang bagi aku. I want to sleep. Saya mau tidur. Dan saya tidur nyenyak. Masuk ke dalam dimensi itu. Biarkan dia berperang bagi saudara. Matius 4 ayat yang pertama coba saudara baca. Siapa yang dibawa ke padang gurun?
Yesus pun dibawa ke padang gurun. Matius 4 ayat yang pertama coba sudah baca. Saya berikan 2 ayat lagi kita tutup. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh kemana? Ke padang gurun. Gimana saya gak bangga? Yesus aja dibawa ke padang gurun. Gak apa-apa Tuhan, habis selesai dari ini semuanya ada perkara besar menanti bagi saya. Dan 3 kali dia dicobai, dia selalu mengatakan begini. Ayat 4 coba sudah lihat. Cobaan yang pertama dia katakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada apa? Tertulis. Kemudian dia kutip firman Tuhan. Ayat 7. Cobaan yang kedua. Dia jawab lagi begini. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula apa? Tertulis. Terus dia kutip firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Cobaan yang ketiga. Dia respon Yesus begini. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada apa? Tertulis. Hafalin firman Tuhan. Ketika ada kesulitan hidup, katakan kepada masalahmu, ada tertulis. Janjinya nyata dalam hidupku. Apapun yang aku minta di dalam namanya di Yohanes 14, dia akan lakukan bagiku. Tidak ada gelisah di dalam hatiku, Yohanes 14 ayat 1. Kan harus hafal firman. Aku akan jaga hatiku dengan kewaspadaan karena dari situlah timbul kehidupan. Yesaya 48 ayat terakhir saya berikan kepada saudara. Yesaya 48 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Saudara diberikan ujiannya, kesengsaraan itu berarti ujian. Ya. Kesengsaraan hidup, kesulitan hidup, dilakukan Tuhan biarkan itu terjadi karena untuk Tuhan. Kenapa? Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Karena dia tahu persis namanya Tuhan tidak akan dinajiskan ketika saudara dibawa ke padang gurun. Saudara gak akan bersungut-sungut, saudara karena yang ada keluar dari mulut saudara adalah hanya ucapan syukur. Itu berarti saudara tidak menajiskan nama Tuhan. Setelah itu dikatakan dengan jelas, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku percaya aku akan membawa engkau dan aku biarkan ini tes terjadi atas hidupmu. Karena di ujung daripada ini semuanya, kemuliaanku akan dinyatakan. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya suka bawa mereka ke tempat publik ya, ke mall atau kemana, atau ke gereja misalnya. Saya pastikan mereka pakai minyak telon biar wangi. Anak kecil kalau pakai minyak telon baunya enak. Sisir rambutnya, kasih baju yang terbaik, bawa mereka. Nanti pasti ada yang muji. Cantik banget, ganteng banget, wangi banget. Yang bangga siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya gak ngerti. Dan yang muji juga tahu, yang dandanin tuh anak-anak orang tuanya. Dia ngomong ke anaknya, tapi dia sedang memberikan pujian kepada Tuhan. Kepada orang tuanya. Di dalam hal ini, ketika ada orang yang mengatakan, wah hebat Pak, wah luar biasa Pak kesaksiannya. Yang bangga Tuhan. Yang bangga Tuhan. Dia sedang mempertontonkan saya kepada dunia. Itu salah satu hobinya Tuhan, mempertontonkan saudara kepada dunia. Yang bangga dia kok. Kemuliaannya dinyatakan lewat hidup saudara. Jadi berbahagialah, makanya itu arti kata itu, berbahagialah ketika kau sedang dianiaya. Blessed are you when you are persecuted in life. You are being blessed, kamu sedang diberkati sama Tuhan. Yang diubahkan kita. Dan perkara besar terus nanti dititipkan sama Tuhan. Berbahagialah saudara ketika kesulitan hidup ada. Disitulah kesempatan kita berubah. Dan katakan kepada diri saudara, aku pasti menang. Karena yang bergumul buat aku bukan aku tapi Tuhan. Aku memiliki ayah yang tak terbatas. Berikan kemuliaan kita kepada Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi siang hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini tapi firman-Mu tidak pernah stop Tuhan. Firman-Mu akan terus berkumandang di hati kami. Terus memberikan pewahyuan yang dalam, terus memberikan kekuatan kepada kami. Dan dimanapun kami berada, ketika kami menjaga hati kami dengan kewaspadaan, ketika kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, itulah sumber daripada kehidupan, itulah sumber daripada kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit pada siang hari ini, dengan iman, dengan pernyataan iman, kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Sudah terjadi.